Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Rahmatullah. Hari ini kita akan mempelajari konsep dasar bilangan desimal dan perubahannya. Perhatikan ya. Ini kita akan memulai pembahasan dengan mengingatkan kembali pelajaran kelas 2 atau kelas 3 dulu tentang nilai tempat suatu bilangan. Nah, misalnya ada satu bilangan 1, 2, 3. Masih ingat ya? Kalau angka 1 di sini posisinya sebagai ratusan, 2 itu sebagai puluhan, dan 3 itu sebagai satuan. Sampai saat itu kita tahu bahwa satuan itu unit yang terkecil di antara nilai tempat yang lain. Di antara pecahan sebenarnya masih ada yang lebih kecil dari satuan. Nah, apa itu? Oke, sebelumnya kalau kita perhatikan dari nilai tempat ini, mulai dari satuan ke puluhan, puluhan ke ratusan. Nah, itu kelipatan 10. Nah, karena ada yang lebih kecil dari satuan, berarti kita kira-kira nih, kalau 100 itu sebelumnya 10, sebelumnya lagi 1. Nah, saat itu berapakah yang kelipatan 10? Berarti per sepuluhan. Nah, sebelumnya lagi per 100, kemudian per 1000, dan seterusnya. Jadi, setelah satuan itu ada pecahan yang penyebutnya kelipatan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, misalnya nih, ada bilangan 1, 2, 3, 6, 5, 4. Nah, kita sudah tahu tadi kalau 1 itu ratusan, 2 itu puluhan, dan 1 itu satuan. Nah, setelahnya itu kan ada tanda koma tuh. Nah, tanda koma itu adalah tanda desimal. Gunanya adalah untuk memisahkan bilangan bulat yang ada di sebelah kiri koma dan pecahannya yang ada di sebelah kanan koma. Kemudian setelah tanda koma itu kan ada angka 6 tuh. Nah, angka 6 ini posisinya 1/10. Angka 5 itu 1/100. Dan angka 4 itu 1/9. Jadi penyebutnya itu selalu kelipatan 10. Nah, dari sini kita tahu kalau bilangan desimal itu adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri khasnya dari bilangan desimal ini adalah adanya tanda koma. Nah, ini semua harus kalian pahami, terutama nilai tempat dari bilangannya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kenapa? Karena ketika kita pahami ini, mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa atau sebaliknya, itu sangat mudah. Nggak percaya? Oke, kita coba. Misalnya ada contoh soal 0,3, 2,75, dan 3,745. Kita mau ubah semua bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa. Oke, pertama 0,3. Lihat 0 ini posisinya sebagai satuan. 3 posisinya adalah 1/10. Nah, karena angka paling kanan itu 1/10, berarti jawabannya sama dengan 1/10. Untuk atasnya bagaimana? Tinggal kita pindahin aja angka ini. Jadi hasilnya atau bentuk pecahan biasa dari 0,3 adalah 3/10. Oke, next 2,75. Oke, perhatikan 2 itu satuan, 7 itu per 10-an, 5 itu per seratusan. Karena yang paling kanan itu per seratusan, maka jawabannya per 100 hanya atas. Tinggal kita copy aja 275. Jadi 2,75 pecahan biasanya adalah 275 per 100. Jadi 2,75 pecahan. Oke, lanjut lagi. 3,745. 3 itu satuan, 7 adalah 1/10-an, 4 per seratusan, dan 5 itu per seribuan. Karena angka paling belakang itu per seribuan, maka jawabannya sama dengan per 1000. Untuk atasnya kita copy saja 3,745. Nah, jadi bentuk pecahan biasa dari 3,745 adalah 3.745 per 1000. Gimana? Mudah kan? Jadi gini, biar kalian ingat, kuncinya adalah kalau ada satu angka di belakang koma, maka jawabannya per 10.
Kalau ada dua angka di belakang koma, maka jawabannya per 100. Kalau ada 3 angka di belakang koma, berarti per 1000. Tapi ingat ya, kalau bentuk pecahannya ini masih bisa disederhanakan, maka disederhanakan dahulu. Nah, untuk penjelasan itu nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, itu tadi ya cara bagaimana merubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Sekarang bagaimana caranya untuk mengubah pecahan biasa ke desimal? Misalnya ada contoh 3/10 dan 217/10/100. Oke, pertama 3/10. Di sini kita lihat penyebutnya kan per 10. Maka jawabannya pasti ada satu angka di belakang koma. Untuk lebih jelas kita tulis dulu polanya, koma titik-titik. Nah, titik ini kita tulis angka pembilangnya yaitu 3. Lalu angka di depan 3 kan tidak ada tuh. Ya udah, di depan koma ini kita tulis 0. Maka hasilnya yaitu 0,3. Jadi bentuk desimal dari 3/10 itu 0,3. Oke, next. 217. Nah, ini kan per 100-nya berarti jawabannya pasti ada 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang kita lihat angka pembilangnya. Di sini angka pembilangnya kan 217 nih. Ya udah, kita pilihin aja. Caranya kita tulis dari angka yang paling kanan ya. 712. Jadinya 2,17. Nah, sekarang kerjakan soal-soal di bawah ini. Jangan lupa berdoa ya. Demikian materi hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.